Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, segala puji mari kita limpahkan pada segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa melakukan perkuliahan hibrid ya pada kesempatan ini. Shalawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita seluruh umatnya mendapatkan syafaatnya akhir nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, di sini sebagai pembuka mari kita renungkan ya sabda Rasulullah SAW ya, yang dimana mengatakan bahwa barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga ya teman-teman. Ini hadis ini jadikan kita untuk motivasi bagi kita bahwa kita sebagai calon pendidik itu harus berinovasi dalam menyampaikan ilmu ya. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yaitu e-book interaktif, sehingga kita bisa ya harapannya ya dengan kita memanfaatkan teknologi pembelajaran ini memudahkan kita dalam menyampaikan sebuah ilmu kepada peserta didik kita. Ini ya kemudian karena di sini perubahan perkembangan teknologi sangat besar ya, selain tadi ada video animasi kemudian video pembelajaran, sekarang pun buku cetak yang dulu menjadi sumber belajar ini bergeser ya teman-teman ke buku digital atau e-book ya. Jadi kalau dulu itu misalkan kalian harus dicetak gitu kan, sekarang kan banyak sekali e-book bertebaran gitu ya. Kemudian lebih tinggi lagi, tidak hanya e-book gitu ya, itu menjadi maju lagi menjadi e-book interaktif gitu ya. Nah, dalam pembelajaran biologi banyak materi yang sifatnya kompleks ya, seperti sistem organ, proses fisiologi dan ekologi ya. Dengan e-book interaktif ya, siswa itu tidak hanya membaca teks tetapi juga dapat melihat gambar bergerak ya dalam e-book itu, video animasi gitu kan, video simulasi dan juga kuis interaktif ya. Nah, hal ini menjadikan proses belajar ini lebih menarik, fleksibel dan mendalam ya, sesuai dengan pembelajaran abad ke-21. Jadi dengan adanya e-book interaktif ini ya, proses belajar itu lebih menarik, lebih fleksibel dan mendalam seperti itu. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu, pengetahuan dan penyebaran seperti Kisah Al-Mujadilah ayat 11 ya, yang dimana Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan seberapa derajat. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa ilmu adalah kemuliaan. Nah, kemudian mengembangkan e-book interaktif ya untuk menyebarkan ilmu ya, kita sebenarnya membuka jalan kemudahan dalam menyampaikan ilmu agar bisa diakses oleh banyak orang ya. Nah, Al-Alaq ayat 1-5 juga memerintahkan kita untuk membaca. Nah, dimana di situ bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan ya. Ini sebagai dasar filosofis bagi lahirnya media literasi digital seperti e-book, yang dimana ini menjadi wujud nyata dari perintah membaca dan belajar sepanjang hayat ya. Tujuannya perkuliahan ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu, satu, menjelaskan pengertian dan karakteristik
e-book interaktif dalam pembelajaran biologi ya. Kemudian mengetahui langkah-langkah pembuatan e-book interaktif ya, menganalisis kelebihan dan kekurangan e-book interaktif, mengintegrasikan nilai Islam dalam pengembangan media pembelajaran digital. Oke. Nah, teman-teman, apa sih e-book interaktif itu? Ya, harus kita lihat bahwa di sini e-book interaktif adalah buku digital yang tidak hanya menampilkan teks dan gambar, tetapi juga elemen interaktif seperti video, audio, animasi, hyperlink, kuis yang diklik oleh pengguna. Jadi dalam dalam e-book itu selain dia hanya bentuknya teks, di situ ada videonya, ada audionya, ada animasi yang bergerak, gitu kan, gambar yang bergerak, gitu kan. Kemudian ada kuis dan yang lainnya. Kalau hyperlink itu misalkan di situ ada menuju website mana, dia ketika diklik dia ke sana ya, ke tab selanjutnya. Nah, dalam konteks pembelajaran biologi, e-book interaktif ini berfungsi sebagai media pembelajaran digital yang mendukung gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, gitu ya. Nah, fungsi e-book interaktif sebagai sumber belajar digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Ya, ini bisa diakses di mana saja ya. Sebagai media pembelajaran multimodal yang menyatukan teks, gambar, video, dan simulasi ya. Sebagai alat evaluasi interaktif ya teman-teman, karena di sini ada kuis dan latihan di dalam e-book tersebut ya, yang itu tidak ada dalam video animasi gitu atau video pembelajaran. Sebagai sarana kolaboratif antara guru dan siswa integrasi secara online, jadi kita bisa lihat siswa itu bisa atau tidaknya gitu ya dalam di e-book interaktif itu. Nah, teman-teman, seperti halnya komponen e-book interaktif ini banyak sekali. Yang pertama itu adalah konten utama. Nah, konten ini adalah teks materi pelajaran biologi ya. Jelas karena kita adalah mahasiswa pendidikan biologi dan juga nanti akan mampu mata kuliah akan mengampu mata pelajaran biologi, maka konten atau materi utama ya itu adalah materi-materi pelajaran biologi. Kemudian multimedianya, gambarnya satu bisa bentuknya 3D ya kan. Nah, kemudian ada video eksperimen ya dalam e-book tersebut ya, atau video apa gitu ya, video animasi juga boleh. Kemudian ada animasi organ tubuh yang itu menggambarkan sistem pencernaan, sistem peredaran tubuh atau sistem pencernaan dan yang lainnya, yaitu bisa dimasukkan ke sana. Selain itu ya, yang harus dilihat juga ada fitur interaktifnya, di mana di situ ada tombol navigasi, kuis, sambungan, hyperlink itu sebagai sumber tambahan ya fitur interaktifnya. Nah, diharapkan dalam e-book interaktif ini sisipkanlah ayat atau hadis yang relevan dengan topik biologinya. Kalau kamu misalkan tadi itu disisipkan gitu ya. Di sini langkah-langkah pembuatan e-book interaktif ini sebenarnya untuk tutorialnya sudah ada ya, nanti di video selanjutnya kalian juga bisa menggunakan banyak ya. Tapi sebelum itu kalian lihat juga di sini perencanaannya. Pertama, tentukan dulu topiknya apa, materinya apa. Ya, materinya di situ ada ini ya. Kalau untuk tugas itu masih bebas, tapi kalau untuk project kita sudah tentukan materi itu tentang virus ya.
Nah, kemudian buat juga outline dan storyboardnya biar nanti tidak arahnya kemana-mana gitu kan. Nah, kemudian buat susun nih kontennya, susun nih konten teksnya, susun. Nah, untuk tugas ebook itu kan kalau nggak salah ada 6 halamannya, 6 halaman materi, sedangkan untuk project itu sekitar 15 halaman. Nah, di situ kalian susun konten teksnya sama ilustrasinya, kemudian tambahkan juga ya yang seperti gambar, video, animasi, dan juga audio dalam tugas maupun project itu. Sebenarnya dalam ebook interaktif itu banyak hal ya. Kalian bisa gunakan Flip PDF, Photoshop Author, Canva, Book Creator ataupun Pub HTML5. Namun untuk tugas dan project kita itu kita sudah tentukan ya bahwa untuk membuat ebook interaktif itu kita gunakan Book Creator. Ya, kenapa Book Creator? Karena Book Creator ini satu mudah diakses ya, hanya menggunakan Gmail, kemudian juga gratisnya aja udah bisa bikin buku gitu, maka lebih enak pakai Book Creator seperti itu. Uji coba dan revisi ya, kalian coba nih ebook yang kalian sudah buat itu bisa kalian coba ke siswa atau teman sejawat gitu ya, untuk lihat kira-kira sudah oke atau tidak gitu kan. Kemudian setelah itu evaluasi lagi nih aspek desainnya, interaktivitasnya, dan juga kemudian penggunaan ya. Nah, nanti ketika misalkan kalian sudah membuat ebook interaktif sesuai dengan tugas yang ada di tugas ebook dan juga project interaktif, itu nanti tinggal share linknya di kolom tugas ataupun kolom project yang ada di Google Classroom seperti itu ya. Nah, di sini misalkan nih kalian ingin membuat topik tugasnya ya, karena tugas itu topiknya bebas, salah satunya sistem pernapasan pada manusia, maka buatlah teks ya yang menjelaskan tentang fungsi paru-paru dan pertukaran gas. Kemudian sisipkan video animasi proses inspirasi dan ekspirasinya di situ ya. Nah, lengkapi juga kuis interaktifnya, ini yang penting ya. Kenapa kuis itu sangat dibutuhkan? Karena dia untuk menguji pemahaman siswa ya. Makanya bedanya ebook itu dan video animasi salah satunya adalah di kuis interaktifnya ya. Nah, sisipkan juga misalkan di sini ada surat Al-Jatsiyah yang sesuai dengan sistem pernafasan manusia. Al-Jatsiyah ayat 13 yang dimana dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, ini menunjukkan bahwa memahami sistem tubuh manusia melalui biologi adalah bagian dari tafakur dan terhadap kebesaran ciptaan Allah. Nah, itu kalau bisa disisipkan tuh ayat-ayat Al-Quran ya dalam materi yang akan kalian sampaikan. Oke. Kemudian ini ada kelebihan dan kekurangan dari ebook interaktif itu ya. Yang pertama, kelebihannya menarik dan interaktif sesuai dengan karakteristik siswa digital ya. Ini sangat menarik sekali. Kemudian kalau ebook interaktif itu dapat diakses kapan saja dan tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang sangat besar ya. Dapat menampung berbagai format media ya, kayak teks, video, animasi, kuis yang itu tidak bisa didapatkan di video, animasi, dan video pembelajaran ya. Ini tidak bisa. Makanya ebook interaktif itu bisa menampung banyak sekali format media. Ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas ya. Itu benar sekali ya. Nah, kalau buku biasa kan itu menghamburkan banyak kertasnya dan tidak ramah lingkungan.
Kekurangannya merupakan perangkat dan koneksi internet ya. Proses pembuatannya cukup kompleks bagi guru yang belum terbiasa teknologi, membutuhkan kemampuan desain dan literasi digital. Jadi terus harus belajar. Oke. Nah, teman-teman, di sini bisa kalian lihat bahwa e-book interaktif bukan hanya inovasi teknologi ya, tapi sarana dakwah dan pembelajaran yang mencerdaskan dan menumbuhkan nilai-nilai spiritual. Sebagai calon guru biologi ya, kita itu dituntut untuk menyampaikan fakta ilmiah, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa seluruh ciptaan Allah penuh dengan tanda-tanda kebesarannya ya. Nah, sebagaimana Al-Baqarah ayat 31 yaitu, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah mengajarkan ilmu pengetahuan pertama kepada manusia, dan dari sanalah lahir peradaban ilmu dan teknologi. Nah, mengembangkan e-book interaktif ini berarti melanjutkan tradisi ilmu dengan cara yang sesuai dengan zamannya ya, teman-teman. E-book interaktif media pembelajaran modern yang efektif dan adaptif, relevan dengan era digital. Nah, dengan mengintegrasikan nilai Islam dan konten biologi, media ini mampu menggabungkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keimanan dalam satu kesatuan yang utuh ya, teman-teman. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.